Kelompok 1. Geometri bidang datar dan pengukuran panjang, berat, waktu, satuan jumlah. Nama kelompok: Monica Priza Marta Febriana, Suci Maharani, Fitriani Agung, dan Windy Puspitasari. Pengertian geometri bidang datar. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Selanjutnya, ada macam-macam bangun datar berdasarkan sifatnya. Satu, persegi. Sifat-sifatnya ialah sebagai berikut. Salah satunya ialah mempunyai dua diagonal yang panjangnya sama dan berpotongan di tengah-tengah serta membentuk sudut siku-siku. Berikut ialah rumus persegi. Untuk mencari luas persegi, itu rumusnya L sama dengan S kuadrat atau L sama dengan sisi kali sisi. Dan untuk mencari keliling persegi ialah K sama dengan 4 kali sisi. 2. Persegi panjang. Berikut adalah sifat-sifat dari persegi panjang. Salah satunya ialah memiliki dua buah diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat bangun persegi panjang. Berikut adalah rumus persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang, rumusnya ialah L sama dengan P dikali L atau L sama dengan panjang dikali lebar. Sedangkan untuk mencari keliling persegi panjang, rumusnya ialah K sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Ketiga ialah jajar genjang. Berikut adalah sifat-sifat dari jajar genjang. Berikut adalah rumus jajar genjang. Untuk mencari luas, rumusnya ialah L sama dengan alas dikali tinggi. Untuk mencari keliling, rumusnya ialah K sama dengan 2 dikali alas ditambah 2 dikali sisi miring. Yang keempat itu ada belah ketupat. Berikut adalah gambar dan sifat-sifat dari belah ketupat. Rumus belah ketupat. Untuk mencari luas, rumusnya ialah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk mencari keliling, rumusnya ialah keliling sama dengan 4 dikali sisi. Yang kelima ialah layang-layang. Berikut adalah sifat dari layang-layang. Salah satunya ialah memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Berikut adalah rumus layang-layang. Enam, trapesium. Sifat-sifat trapesium ialah 1. Mempunyai 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. 2. Mempunyai 1 pasang sisi yang sejajar tetapi panjangnya tidak sama. 3. Mempunyai sudut di antara sisi sejajarnya besarnya 180 derajat. Rumus trapesium. Untuk mencari luas, rumusnya ialah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Dan untuk mencari keliling, rumusnya ialah jumlah seluruh sisi dikurang sisinya. 7. Lingkaran. Sifat-sifatnya ialah 1. Jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat. 2. Lingkaran mempunyai 1 titik pusat. 3. Mempunyai simetri lipat dan simetri putar yang jumlahnya tidak terhingga. 4. Tidak mempunyai titik sudut. Dan 5. Mempunyai 1 buah sisi. Rumus lingkaran. Untuk mencari luas lingkaran, rumusnya ialah L sama dengan Pi dikali R kuadrat. Sedangkan untuk mencari keliling, rumusnya ialah Pi
C dikali D atau karena D sama dengan 2 dikali R, maka didapat K sama dengan C dikali 2 dikali jari-jari. Selanjutnya, segi 3. Bangun ini terbuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Segi 3 memiliki sifat jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Rumus segi 3 ialah untuk mencari luas rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Dan untuk mencari keliling rumusnya ialah panjang sisi 1 ditambah panjang sisi 2 ditambah panjang sisi 3 atau jumlah semua sisinya. Selanjutnya ialah contoh soal. Pengukuran dan sistem pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas volume, luas, sudut, berat, dan suhu. Macam pengukuran. Pengukuran panjang. Yang pertama, penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang benda seperti pensil, buku tulis, dan penghapus. Alat ini biasanya digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, rollmeter. Rollmeter ada 2 jenis, yaitu rollmeter kecil dan rollmeter besar. Rollmeter digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Yang ketiga, meteran saku. Meteran saku biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu saat membuat rumah. Meteran saku digunakan untuk mengukur bangunan atau kayu. Yang keempat, meteran pita. Meteran pita disebut juga dengan metlin. Metlin digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang dan lebar kain. Satuan pengukuran panjang. Macam-macam satuan ukuran panjang. Yang pertama, satuan ukuran panjang tidak baku. Kedua, satuan ukuran panjang baku. Satuan ukuran panjang tidak baku tidak lazim digunakan karena sifatnya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Sedangkan satuan ukuran panjang baku ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya tetap. Hubungan antar satuan pengukuran panjang. Tangga ukur satuan panjang. Setiap turun satu tangga dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Contoh soal, 3 km ditambah 8 dekameter dikurang 20 hektometer sama dengan titik-titik meter. Karena yang diminta adalah satuannya meter, maka kita harus menyamakan dahulu satuannya menjadi meter sehingga dihasilkan 1080 meter. Pengukuran berat. Alat ukur berat. Alat yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda dinamakan dengan timbangan. Timbangan yang digunakan ada bermacam-macam. Misalnya, timbangan rumah tangga, timbangan badan, timbangan kodok, timbangan neraca, dan timbangan barang. Satuan pengukuran berat. Hubungan antar satuan pengukuran berat. Perhatikan hubungan antar satuan berat berikut. Sebagai keterangan, mg sebagai miligram, kg sebagai sentigram, dg sebagai desigram, g sebagai gram, dag sebagai dekagram, hg sebagai hektogram, dan kg sebagai kilogram. Operasi hitung satuan berat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan berat dengan satuan kilogram. Satuan ton digunakan untuk menyatakan ukuran berat 1000 kg atau lebih. Sebagai contoh, 5 ton dikurang 12 kuintal ditambah 7000 ons sama dengan titik-titik kilogram. Jawabannya, 5 ton sama dengan 5 dikali 1000 kg sama dengan 5000 kg. 12 kuintal sama dengan 12 dikali 100 sama dengan 1200 kg. 7000 ons sama dengan 7000 dibagi 10 kg sama dengan 700 kg. Jadi
5 ton dikurang 12 kuintal ditambah 7.000 on sama dengan 5.000 kg dikurang 1.200 kg ditambah 700 kg sama dengan 4.500 kg. Pengukuran waktu. Alat ukur waktu yaitu jam dinding, jam tangan, jam waker, stopwatch, satuan pengukuran waktu. Hubungan satuan waktu milenium, abad, dasawarsa, windu, dan lustrum. 1 milenium sama dengan 10 abad, sama dengan 100 dasawarsa, sama dengan 1000 tahun. 1 abad sama dengan 10 dasawarsa, sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. Hubungan satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan, sama dengan 52 minggu, sama dengan 365 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu, sama dengan 30 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Hubungan satuan waktu jam, menit, dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3.600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Mengubah satuan yang bersisa, 70 detik, 100 menit, atau 124 menit. Merupakan bilangan-bilangan satuan yang bersisa. Perhatikan contoh berikut. 124 menit sama dengan 2 jam dan bersisa 4 menit. Jadi 124 menit sama dengan 2 jam ditambah 4 menit. Melakukan operasi hitung antar satuan. Dalam operasi hitung antar satuan, satuan harus sama. Contoh soal. 15 windu sama dengan titik-titik tahun. Jawab, 15 windu sama dengan 15 dikali 8 tahun, sama dengan 120 tahun. Jadi, 15 windu sama dengan 120 tahun. 12 bulan sama dengan titik-titik hari. Jawab, 12 bulan sama dengan 12 dikali 30 hari, sama dengan 360 hari. Jadi, 12 bulan sama dengan 360 hari. 180 menit sama dengan titik-titik jam. Jawab, 180 menit sama dengan 180 dibagi 6 jam sama dengan 3 jam. Jadi, 180 menit sama dengan 3 jam. Satuan kuantitas atau jumlah. Satuan kuantitas digunakan untuk menyatakan jumlah benda. Hubungan antar satuan kuantitas. 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 gros sama dengan 12 lusin sama dengan 144 buah, 1 kodi sama dengan 20 lembar, 1 rim sama dengan 500 lembar. Contoh soal. 5 lusin sama dengan titik-titik buah. Jawab, 5 kali 12 buah sama dengan 60 buah.